Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah guna melaksanakan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kita dikumpulkan di sini di majelis ilmu guna melaksanakan perintah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita terus senantiasa dijadikan Allah, diposisikan berada dalam situasi seperti ini sampai kita meninggal dunia nanti. Karena menjadi thalibul ilmi itu, penuntut ilmu itu tidak boleh berhenti, harus terus menerus kita laksanakan. Tidak boleh ada kata sudah berhenti maka belajar, tidak boleh. Bentuknya yang berubah, bentuknya yang berubah. Semasa TK berbeda, ketika sudah kuliah beda cara belajarnya. Nanti juga setelah kuliah itu berubah lagi bentuk cara belajarnya. Tetapi tidak boleh berhenti belajar. Terus menerus kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus terus menerus, tidak boleh berhenti belajar. Oke, masih kita melanjutkan. Kita ini sudah beberapa pekan ini masih berada di mukaddimah. Insyaallah kita akan selesaikan sore ini mukaddimah. Kita masih membaca terkait apa saja yang dibahas di kitab Ta'limul Muta'allim ini. Kita baca sebelumnya. Sekarang kita membaca faslun, sebuah fasal fi waqti tahsili, fi waqti, tentang waktu at-tahsili, waktu memperoleh ilmu. At-tahsili, memperoleh ilmu, menghasilkan ilmu, waktu menghasilkan ilmu. Jadi belajar itu tidak sembarangan, waktunya. Ada waktu-waktu tertentu yang dijadikan waktu yang bagus untuk belajar. Di antaranya itu waktu sahur, sahrul layal. Itu waktu yang dijadikan waktu yang terbaik untuk belajar. Itu waktu sahur, sebelum salat subuh. Sebelum masuk waktu subuh itu adalah waktu yang paling bagus untuk belajar. Setelah salat subuh juga termasuk. Setelah salat maghrib, antara maghrib dan isya juga termasuk. Jadi jangan asal belajar, tapi pilih-pilih waktunya, kapan waktu-waktu terbaik. Nanti kita akan pelajari di Ta'limul Muta'allim. Sekedar informasi awal bahwa waktu terbaik itu adalah waktu sebelum salat subuh, waktu sahur. Jangan bilang susah, tidak bisa. Bukannya tidak bisa sebenarnya, tapi tidak mau. Kalau menuntut ilmu itu sedini mungkin kita tidur. Bukan belajar itu, bukan yang bagus belajar itu bukan belajar begadang, bukan. Biasanya orang belajar begadang sampai tidak tidur baru belajar. Itu tidak tepat. Yang tepat itu tidur dulu baru bangun. Jam 9 malam sudah siap-siap tidur, matikan HP, lalu siap-siap tidur.
tengah malam bangun, jam 3, jam 2 bangun, ya, jam 3 bangun belajar. Di situ itu adalah waktu yang terbaik. Itu waktu terbaik. Waktu kalau kita melaksanakan makan sahur, di situ waktu belajar yang paling bagus. Otak tenang, ya, tidak terlalu banyak. Yang sebelumnya kita sudah tidur, jadi tidak banyak gangguan, otak tidak terlalu banyak gangguannya. Selanjutnya faslun, sebuah pasal bisyafaqati, tentang berkasih sayang. Bisyafaqati, tentang berkasih sayang. Wan nasihat, dan memberi nasihat. Ini juga dijadikan salah satu pembahasan di kitab Ta'lim ini. Selanjutnya faslun, sebuah pasal istifadati, fil istifadati, tentang al istifadati, tentang belajar. Sebenarnya itu istifadah artinya mengambil faedah. Ya, istifadah mengambil faedah, maksudnya mengambil faedah belajar, itu maksudnya. Waqtibasil ilmi waqtibasil adabi, dan menambah ilmu. Faslun, sebuah pasal bil wara'i, tentang wara'. Apa itu wara'? Wara' itu hati-hati dalam bertindak, hati-hati menjaga dirinya, bukan cuma menjaga diri dari yang haram, tapi juga menjaga diri dari yang halal, yang terutama yang tidak jelas hukumnya, atau yang bisa menjatuhkan muru'ah. Itu kita juga diminta itu. Nanti kita lihat bagaimana itu, apa maksudnya di sini. Halat ta'allumi, ketika belajar. Halat ta'allumi, ketika belajar. Wara' ketika belajar. Tidak banyak tingkahnya. Ya, ketika belajar itu jangan terlalu banyak tingkah, tidak banyak tingkah. Hati-hati. Ya, tidak mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kata-kata kotor. Ya, tidak ya, kalau dalam siswa itu biasanya banyak itu membuli. Ya, banyak membuli, tidak boleh seperti itu. Faslun, sebuah pasal Bima, tentang apa yang yurisur rizqa, tentang apa yang menghasilkan, apa yang menyebabkan rizqa, datangnya rezeki. Bima, tentang apa yang yurisu rizqa, tentang apa yang mendatangkan rezeki atau menyebabkan datangnya rezeki. Yuris itu artinya mewariskan, ya, maksudnya memberikan, mendatangkan rezeki. Apa-apa saja yang perlu kita lakukan untuk melancarkan rezeki, karena dalam belajar itu kita juga butuh rezeki, ya, karena belajar itu juga butuh biaya, beli buku, ya, beli kebutuhan sekolah, kebutuhan belajar. Kalau sama sekarang mungkin beli pulsa untuk belajar daring.
Kita juga ada pembayaran tertentu yang mesti kita penuhi. Ya, jadi belajar juga kita membutuhkan rezeki, ya, agar memudahkan kita dalam belajar. Makanya itu di sini di kitab ini diajarkan juga tentang itu, bagaimana caranya supaya lancar rezeki. Jadi makanya niatkan hatimu ketika mempelajari kitab ini, saya akan amalkan isinya. Jangan hanya dijadikan sebagai ilmu saja tapi tidak diamalkan. Ya, jangan hanya sekedar dipelajari tapi tidak diamalkan, karena manfaatnya kurang, tidak maksimal manfaatnya. Ya. Tetapi bagaimana kalau belajar tapi tidak diamalkan? Apakah ada keberkahannya? Ada berkahnya, tetap ada berkahnya, tetap ada berkahnya. Ya, ada berkahnya ketika kita belajar dan belum mampu mengamalkannya, tetapi harus diniatkan akan mengamalkannya, harus diniatkan itu. Jadi kalau belajar, niatkan bahwa kau akan mengamalkan apa yang kau pelajari itu. Wahima, dan tentang apa yang saya ulangi ya, saya ulangi dulu, tadi saya salah baca ya. Saya salah baca, hima yursul hifza. Saya salah baca, yang saya ingat bab setelahnya ini, pasal setelahnya. Hima, tentang apa yang yursul hifza, apa yang menyebabkan al-hifza, kuatnya hafalan. Hima yursul hifza, apa yang menyebabkan kuatnya hafalan. Saya koreksi ya, tadi saya salah baca tadi. Yang saya ingat ini bab setelahnya ini. Bima yursul hifza, tentang apa yang menyebabkan kuatnya hafalan. Ya, yang selama ini mengeluh belajar tapi lupa. Nah, pelajari ini dan amalkan isinya bab pasal tentang ini, supaya hafalan kita semakin kuat. Ya, jadi mudah lupa itu bukan sesuatu yang tidak bisa diobati. Mudah lupa itu bukan sesuatu yang tidak bisa diobati. Jadi tetap kita tetap belajar. Persoalan bagaimana caranya supaya itu pelajaran tinggal, mulai dihafal dan lama, bertahan lama, ya kita amalkan isinya ini, amalkan isi kitab ini. Ya, jadi bima yursul hifzah, bab pasal tentang apa yang menyebabkan atau mendatangkan kuatnya hafalan. Wahima, dan tentang apa yang yursul nisyan, apa yang menyebabkan lupa, apa yang menyebabkan lupa. Jadi ada yang menyebabkan kita kuat menghafal, ada juga yang menyebabkan kita mudah lupa. Nah, ini ada ilmunya. Jadi jangan kecewa ketika belajar dan lupa. Kecewa belajar lupa, belajar tidak bertahan lama. Jangan kecewa. Kenapa? Karena ada ilmunya bagaimana caranya supaya kita kuat hafalannya. Karena belajar tapi kalau mudah lupa itu kan mengurangi manfaatnya. Bukan tidak bermanfaat, tetap ada manfaatnya. Ya, jangan mengatakan jangan maka belajar deh karena aku lupa ji. Tidak boleh seperti itu. Minimal pernah lewat di kepalamu. Jadi jangan kecewa, jangan mengeluh ketika sudah mau belajar ternyata lupa. Jangan. Ya. Tetap ada pasti manfaatnya. Tetapi jangan dibiarkan begitu terus. Tetapi kita berusaha pelajari ilmunya. Apa ilmunya? Bahwa daya ingat itu kuat. Ya kalau sekarang kan ada itu macam-macam obatnya, ada obat-obat tertentu yang vitamin yang bisa
memperkuat daya ingat ada ya. Bisa dicoba juga, itu tidak apa-apa selama dibolehkan oleh dokter. Tapi ada juga resepnya Syekh Az-Zarnuji ini, ada resepnya Syekh Az-Zarnuji, apa-apa saja yang mesti kita lakukan supaya kita kuat hafalannya, tidak gampang lupa. Ya, karena salah satu masalah itu ketika belajar dan gampang lupa. Dan salah satu juga itu yang menyebabkan gampang lupa ketika terlalu banyak informasi yang masuk di kepala. Terlalu banyak informasi di kepala. Semua hal mau diketahui. Ya, semua yang diposting di YouTube atau yang di Instagram, di mana dibaca semua, dilihat semua, nonton semua. Semua WA dibaca semua. Ya pilih-pilih saja. Jangan terlalu banyak informasi. Jangan terlalu banyak informasi yang masuk di kepala. Pilih-pilih. Yang ada saja hubungannya dengan pelajaran. Jangan dibiarkan semua hal mau dipelajari, semua hal mau diikuti. Ya ada artis posting ini diikuti lagi, gosip artis ini diikuti lagi, perceraiannya, pernikahannya, anaknya diikuti semua. Padahal tidak ada hubungannya dengan dirimu. Jangan. Salah satu juga itu menyebabkan gampang lupa itu ketika terlalu banyak informasi di kepalamu, akhirnya informasi yang penting itu, pelajaran yang masuk di kepalamu itu tertutupi oleh informasi-informasi yang tidak penting. Nah, ancamannya pelajar saat sekarang ini itu HP. Ya, itu ancamannya itu. Bukan masalah uang, tetapi masalah sekarang ini HP. Karena terlalu menyita waktumu oleh HP. Ya, HP terlalu menyita waktu, terlalu banyak pikiran tersita oleh HP. Itu perlu diperhatikan itu, dipelajari baik-baik bagaimana caranya menghindari itu. Selanjutnya faslun fima yajlibu, pasal tentang apa yang yajlibu. Sama kita artikan mendatangkan rezeki. Fima yajlibu rizqa, tentang apa yang mendatangkan rezeki. Yang tadi saya jelaskan. Wa fima yamna'u, dan tentang apa yang wafima, dan tentang apa yang yamna'u, yang mencegahnya, dan tentang apa yang mencegahnya. Ini perlu kalian juga pelajarin. Ya, yang mencegah rezeki itu apa? Ya, kalau selama ini tertahan ke rezekimu, mungkin ada yang mesti kau lakukan. Amalkan isi kitab ini supaya lancar rezekimu, ya, supaya memudahkan kita dalam belajar. Jangan sampai masalah rezeki saja, masalah harta saja, masalah uang saja menghalangi kita belajar. Ya. Banyak jalan menuju Roma, banyak cara untuk belajar. Jangan fokus sama satu saja, satu cara belajar. Harus bermacam-macam cara belajar. Sebagaimana beribadah, kita beribadah kepada Allah itu banyak sekali jenisnya. Ada puasa, kalau yang kuat puasa ya puasa, ada sholat, ada zikir, ada menuntut ilmu. Pilih yang mana ya yang nyaman untuk melaksanakannya. Jadi Allah memberikan kita bermacam-macam ibadah, itu salah satu gunanya adalah supaya kita bermacam-macam juga yang bisa kita gunakan ke situasi tertentu, itu tertentu juga ibadahnya. Begitu juga belajar jangan fokus sama satu jenis cara belajar, pilih macam-macam. Apakah dengan cara membaca, mendengar, pergi ke pengajian, pergi ke sekolah, ya macam banyak sekali jenis cara belajar. Ya kalau sekarang ya datang ke pengajian, baca pelajaran kitab, cari ulama, tempati belajar. Ya kalau ternyata tidak sempat, ya bisa cari ulama-ulama di YouTube, ya baru pilih
pilih ulama-ulama, jangan asal-asal penceramah, jangan. Cari yang ya amannya, carinya levelnya sudah level kiai. Cari penceramah yang levelnya sudah level ulama, sudah kiai, sudah diakui oleh banyak orang. Jangan hanya yang terkenal ya, banyak itu. Jadi sekarang itu tantangannya orang yang ditempati belajar yang terkenal, padahal banyak itu ulama-ulama yang tidak terkenal, justru itu yang banyak ilmunya. Ya, banyak ulama-ulama yang tidak terkenal, justru itu yang banyak ilmunya. Ya, kita bisa ambil contoh gurta-gurta kita di sini. Mungkin dibandingkan ustaz-ustaz yang heboh-heboh di televisi itu, mungkin dia di YouTube itu lebih terkenal gitu. Ya, ustaz-ustaz mungkin masih muda, baru beberapa tahun belajar, tapi karena menarik cara pembawaannya, cara membawakan ilmunya, ceramahnya, akhirnya terkenal dibandingkan ulama-ulama gurta kita di sini. Jangan jadikan perbandingan seseorang guru itu dengan cara terkenal dan tidak terkenalnya. Dilihat siapa followernya, subscribernya, dilihat siapa viewernya. Jangan jadikan patokan itu. Jangan jadikan patokan ketika memilih guru. Ya, tapi tanyakan kepada guru-guru yang lain, siapa yang mesti saya ikuti tempati belajar. Ya, banyak sekali, ya mungkin lebih banyak yang tidak terkenal dibandingkan yang terkenal. Ulama-ulama yang hebat, kiai-kiai yang hebat itu tidak terkenal. Ya, tidak ada istilahnya itu seulama. Tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Ada ulama yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Banyak sekali kampung-kampung itu banyak. Ya. Ada juga yang terkenal di dunia, terkenal juga di langit. Tapi ada juga terkenal di dunia, tidak terkenal di langit. Tidak ada yang tahu di atas, di langit. Para malaikat tidak tahu siapa itu. Ya, tapi ada yang parah kalau tidak terkenal, tapi di dunia terkenal di langit. Ya kalau ya gurta kita di sini mungkin dibandingkan penceramah kondang kita di YouTube itu mungkin kalah dari segi penontonnya. Tapi jangan katakan bahwa itu baik dan buruk itu, pintar tidak pintar, alim dan tidak alim, tidak boleh diukur dengan penontonnya. Tidak boleh itu salah cara berpikir yang salah yang berkembang di masyarakat saat ini. Mungkin bisa kita katakan saat ini itu ketika menilai sesuatu yang berkualitas itu hanya dengan keterkenalan. Ya, padahal contoh yang sekarang yang berkembang itu ada penceramah itu terkenal tapi kan ditangkap karena penistaan agama. Itu bukti bahwa jangan terlena dengan keterkenalan. Apalagi kalian ini sebagai santri, jangan buru-buru terkenal, jangan mau cepat terkenal, jangan. Ya, karena ada pemikir itu yang pernah membagi ya, ada pemikir pernah membagi bahwa sekarang itu dulu orang itu dianggap pintar, itu karena dia adalah guru. Semua guru dianggap pintar. Kemudian berubah. Katanya bukan semua guru yang pintar, tapi semua orang yang bisa menulis buku itu adalah orang pintar. Semua yang bisa menulis buku itu orang pintar. Tapi sekarang berubah lagi. Anggapan masyarakat sebagian besar, dan ini tidak boleh kita ikuti, jangan ikut dengan ini, bahwa sekarang itu yang pintar itu, yang berkualitas itu adalah yang terkenal. Jadi walaupun dia berkualitas tapi tidak terkenal, maka dia tidak dianggap tidak berkualitas itu, tidak dianggap sama masyarakat orang berkualitas itu. Jadi sekarang maunya orang itu serba terkenal. Nah, inilah berbagai macam cara yang dipakai untuk terkenal. Disinilah salahnya, karena orang mau cepat terkenal. Saya sarankan kepada kalian,
santri-santri An-Nahda ini jangan mau terlalu cepat terkenal. Ada ungkapannya Gus Mus, Ki Haji Mustafa Bisri, dia berkata pernah bilang, belajar dulu sebelum terkenal. Karena orang kalau sudah terkenal itu tidak mau belajar biasanya. Jadi usahakan bukan kau yang strategi kan supaya terkenal, bukan. Tapi memang karena kualitasmu yang dikejar oleh masyarakat. Banyak itu orang seperti itu. Tidak ada dia pelajari itu bagaimana caranya sosial media supaya terkenal ke rendah. Tapi terkenal sendiri, tidak tanpa ada usahanya. Ya, memang karena kualitasnya berkualitas tinggi. Tapi jangan jadikan patokan hanya yang terkenal saya itu yang berkualitas tinggi, bukan, tidak semua. Tanya sama guru-gurumu siapa yang saya tempati mau belajar. Jangan hanya terkenal saja. Wafima wama dan apa yang yazidu bil umri, yang menambah umur. Yazidu bil umri, yang menambah umur. Kata fi di sini kita tidak terjemahkan supaya nyaman, bagus terdengar terjemahannya. Yazidu bertambah, apa yang menambah? Bil umri, yazidu bil umri, apa yang menambah umur. Wa ma yanqusu, dan apa yang mengurangi umur. Ya perlu juga kita pelajari supaya kita dipanjangkan umur kita, supaya kita bisa mengisinya dengan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Bentuk menuntut ilmu juga itu adalah jadi talabul ilmi itu, menuntut ilmu itu jenisnya ada dua. Bisa berupa belajar, bisa juga berupa mengajar, sama-sama menuntut ilmu itu. Ya, tapi kita masih muda-muda ini, sebaiknya lebih banyak waktu kita gunakan untuk belajar, jangan dulu mengajar, belum saatnya. Wama taufiki, dan tidak ada taufikku illa billah, kecuali dengan Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku berserah. Ini penting ya. Wa ilaihi, dan kepadanya unib, saya kembali. Kalau belajar jangan meninggalkan Allah. Jangan andalkan dirimu, tetapi andalkan Allah. Apa yang kau pelajari tidak bisa bertahan, itu tidak bisa kau paham, tidak bisa bertahan di kepalamu itu, kecuali itu datang dari pertolongan Allah. Jangan mengandalkan strategimu. Kalau saya belajar hari ini 3 lembar 5 lembar, saya bisa jawab saat ujian, saya bisa hafal ini, saya bisa ini. Berusaha boleh, tapi jangan semata-mata hanya itu saja yang akan pasti. Tapi Syekh Sarnuji di sini mengajarkan kita tetap harus tawakal, berserah diri kepada Allah. Allah yang membuat saya paham, Allah yang membuat apa yang saya pelajari ini tinggal di kepala. Allah semua itu. Jangan sekali-sekali mengandalkan dirimu. Ya, usahakan tetap berusaha, tetapi juga selalu kembali kepada
Allah. Jangan andalkan strategimu. Ya. Jadi ini saja yang ini sudah selesai mukadimahnya. Nanti kita minggu depan kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang faslun fi mahiyatil ilmi. Apa hakikatnya ilmu? Apa itu ilmu? Ilmu apa yang wajib kita pelajari, apa yang tidak? Nah, bagaimana caranya itu? Kita memilih ilmu apa yang ilmu apa yang wajib, dan siapa yang wajib menuntut ilmu. Ya, apa itu ilmu? Nanti kita pelajari tentang hakikat ilmu. Ya, demikian saja yang saya sampaikan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.